Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami, Taruna Politeknik Imigrasi, kelas Hukum B, kelompok 15, yang terdiri dari Muhammad Rian Siberani, Syalsa Syah Putri, Yosua Koklasi Turus, akan menyampaikan materi hukum pidana tentang alasan gugurnya wewenang menuntut dan menjalani pidana. Pada prinsipnya, kewenangan melakukan penuntutan hadir ketika ada dugaan terjadinya tindak pidana. Di sini dianggap bahwa kepentingan umum dianggap langsung terkena sehingga pihak yang terkena tindak pidana itu harus menerima adanya penuntutan sekalipun ia sendiri tidak menghendakinya. Namun, terdapat beberapa hal yang menjadi dasar atas gugurnya kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan. Hal tersebut berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Kewenangan melakukan penuntutan pada prinsipnya tidak berhubungan dengan kehendak perorangan, kecuali dalam beberapa delik tertentu, diantaranya perzinahan yang terdapat pada pasal 284 KUHP, persetubuhan terhadap anak di bawah umur pada pasal 287, 288 KUHP, selanjutnya untuk melarikan wanita yang terdapat pada pasal 332 KUHP, pencemaran nama baik pada pasal 319 KUHP, dan lain-lain. Bentuk delik aduan. Delik aduan sendiri dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, delik aduan absolut. Dalam hal ini, dianggap bahwa kepentingan orang yang terkena tindak pidana itu melebihi kerugian yang diderita oleh umum. Maka hukum memberikan pilihan kepadanya untuk mencegah atau memulai suatu proses penuntutan. Kedua, delik aduan relatif. Karakter delik aduan ini tidak terletak pada sifat kejahatan yang dilakukan, melainkan pada hubungan antara pelaku atau pembantu dan korban, baik hubungan karena keturunan atau darah, atau dalam hal hubungan perkawinan. Dalam hal relasi antara sifat keperdataan yang lahir dari hubungan tersebut, dapat menjadi alasan dalam mencegah terjadinya penuntutan. Kebanyakan delik-delik ini terkait dengan delik di bidang harta benda, yaitu terdapat pada pasal 367 KUHP. Yang kedua, nebis in idem, yang terdapat pada pasal 36 Kitab Undang-Undang Pidana. Dasar pikiran dari nebis in idem adalah: pertama, untuk menjaga martabat pengadilan, untuk tidak memerosotkan kewibawaan negara. Kedua, untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan. Ketiga, diakunya asas nebis in idem ini terlihat dalam rumusan pasal 36 KUHP yang berbunyi pada ayat 1 sub 1 sebagai: kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, atau harizeni, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, matinya terdakwa. Terdapat dalam pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Hal ini wajar, karena KUHP berpendirian bahwa yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah orang dan pertanggungjawaban yang bersifat pribadi. Yang keempat, daluarsa. Terdapat dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Terdapat tiga alasan antara lain: 1. Dalam kenyataannya, perputaran waktu tidak hanya secara perlahan menghapuskan akibat tindak pidana yang terjadi, akan tetapi juga menghapuskan keinginan untuk melakukan pembalasan. 2. Berjalannya waktu sekaligus menghapus tidak tindak pidana yang menyebabkan kesulitan pembuktian. 3. Bahwa pelaku setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri sudah cukup terhukum dengan kehidupan yang tidak tenang dan penuh kecemasan. Kemudian, tenggang waktu daluarsa. Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan, sesudah 1 tahun terdapat
ayat 1 KUHP. Untuk kejahatan yang diancam, denda kurungan atau penjara maksimum 3 tahun, daluarsanya sesudah 6 tahun, yang terdapat dalam 178 ayat 1 KUHP. Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsanya 12 tahun, juga terdapat dalam pasal 78 ayat 1 KUHP. Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya sesudah 18 tahun, juga terdapat dalam pasal 78 ayat 1 KUHP. Kejahatan terhadap mata uang yang terdapat dalam pasal 244, perhitungan daluarsa didasarkan pada waktu setelah uang dipakai atau diedarkan, terdapat dalam pasal 79 KUHP. Kejahatan kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, daluarsa dihitung keesokan hari setelah orang tersebut dibebaskan atau ditemukan meninggal dunia, yang terdapat dalam pasal 79 KUHP. Kejahatan terhadap register kependudukan yang terdapat dalam pasal 556 sampai 558A, sehari setelah data tersebut dimasukkan dalam catatan register pada pasal 79 KUHP. Pencegahan dan penangguhan daluarsa pemidanaan. Pencegahan atau cegah terdapat daluarsa hak untuk menjalankan atau mengeksekusi pidana dapat terjadi dalam dua hal. Pasal 85 ayat 2, yaitu jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, dalam hal ini tentang daluarsa baru dihitung pada keesokan harinya dalam hari kedua. Jika pelepasan bersyarat dicabut, dalam hal ini maka pada esok harinya setelah pencabutan mulai berlaku tentang daluarsa baru. Penangguhan skorsing. Denda skorsing terhadap daluarsa hak untuk mengeksekusi pidana dapat terjadi di dalam dua hal. Pasal 83 ayat 3, yaitu selama perjalanan pidana ditunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama terpidana dirampas kemerdekaannya atau ada calon tahanan, walaupun perampasan kemerdekaan itu berhubungan dengan pemidanaan lain. Yang kelima, setelah ada pembayaran denda maksimum pada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja. Pasal 82 KUHP. Ketentuan pembayaran denda maksimum untuk pelanggaran hukum pasal 82 ini dikenal juga sebagai lembaga hukum afkum atau penebusan, dan juga sering disebut dengan shiking atau perdamaian. Yang keenam yaitu amnesti dan abolisi. Amnesti didefinisikan sebagai pernyataan umum atau yang diterbitkan dalam suatu aturan perundang-undangan yang memuat pencabutan semua akibat pemidanaan dari suatu delik tertentu atau suatu kelompok delik tertentu demi kepentingan semua terpidana maupun bukan, terdakwa ataupun bukan, mereka yang identitasnya diketahui ataupun tidak namun bersalah melakukan tindakan tersebut. Amnesti mencakup perkara dalam fase ante sententiam atau sebelum dijatuhkannya putusan, maupun post sententiam pasca proses adjudikasi. Dan praktek amnesti diberikan karena alasan politik. Abolisi. Abolisi mengandung pengertian penghapusan yang diberikan kepada perseorangan yang mencakup penghapusan seluruh akibat, penghukuman seluruh akibat, penjatuhan putusan, termasuk putusan itu sendiri. Abolisi dengan demikian berlaku ante sententiam yang berkaitan dengan dilepaskannya kewenangan melakukan penuntutan atau pelanjutan dari penuntutan yang sudah dimulai. Seperti halnya gerasi dan amnesti, abolisi merupakan hak prerogatif presiden yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kaya dan miskin di hadapan keadilan adalah sama. Buya Hamka. Terima kasih.